Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali, berjumpa di pagi hari ini. Kita akan kembali beribadah di ibadah Raya Minggu GKRHI Jemaat El Shaddai. Bagi saudara-saudara yang baru pertama bergabung, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di gereja kami, ibadah online, gereja GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita akan masuk ke dalam hadiratnya, kita akan merasakan urapannya, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah ini dengan kita mengangkat doa bersama-sama. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk segala apapun yang boleh kami lalui ya Bapa sampai pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini ya Bapa kami ingin beribadah, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu, merasakan urapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus Engkau yang menguasai, Engkau yang mengurapi ibadah kami ya Bapa di sepanjang pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti ya Bapa. Engkau yang kuasai, Engkau yang urapi jemaat-Mu yang ikut beribadah di pagi hari ini, juga tempat-tempat yang dipakai oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk kami bersama-sama beribadah ya Bapa. Segala apapun Tuhan Yesus yang ingin mengganggu, roh-roh apapun Tuhan Yesus yang tidak suka Tuhan Yesus kami beribadah dan berusaha mengintervensi jalannya ibadah ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami akan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau yang urapi Tuhan Yesus, Engkau yang ada Tuhan Yesus dan hadir ya Bapa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke hadirat-Nya. Kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita katakan dari awal, ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, saat
merasa indah di dalam-Mu ya Bapa. Indahnya Tuhan bersamamu, bersamamu selalu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur Yesus, tersungkur di bait-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita katakan lebih lagi, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku. Benar Yesus, Engkau kemuliaanku, Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Mari kita rasakan kehadirannya, kekudusannya memenuhi tempat kita ini. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu, kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa, di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita angkat tangan kita katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita katakan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita katakan sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau kemuliaan bagi kami Yesus. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Bapa menyembah-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu ya Bapa. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak bertata di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu, hidup kami ya Bapa sebagai penyembahan yang hidup ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan lebih lagi menyembah Dia. Kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup saudara dan saya, kita nyatakan sebagai penyembahan bagi Dia, Tuhan kita. Kita katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cipta
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan dari awal, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita katakan sekali lagi, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku, kami bawa pujian dan syukur kami ya Bapa. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita katakan sekali lagi, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau menciptakan kami ya Bapa di dalam kemuliaan-Mu. Dalam kemuliaan-Mu kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita katakan lebih lagi, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku. Apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan, Tuhan Yesus, kami ingin hidup kami Tuhan Yesus sebagai persembahan kami yang di dalam-Mu Tuhan Yesus.
Kau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita lebih lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu. Kita angkat tangan kita, kita nyatakan hidup kita adalah penyembahan. Dia yang telah menciptakan kita di dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita katakan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita katakan sekali lagi, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Engkau Tuhan yang menciptakan kami, Engkau yang memberi kami kelegaan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami adalah kemuliaan bagi-Mu Yesus. Engkau menciptakan kami Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau yang mengurapi kami Yesus. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita mengucap syukur atas apapun yang boleh kami alami Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, angkat tangan-Mu, angkat pujian di hadapan-Nya. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang berharga bagi kami. Tiada yang lain di dunia ini, hanya Engkau Yesus. Engkau pujian kami, Engkau kemuliaan bagi kami, Engkau kekuatan hidup kami, Engkau yang layak disembah, Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib. Hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau kemuliaan bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah penyembahan kami, inilah rasa syukur kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan.
kami tidak ada artinya Tuhan tanpa Engkau Yesus yang di samping kami. Hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau yang membuat kami selalu bisa hidup Tuhan Yesus sampai saat ini Tuhan. Engkau yang membuat kami mempunyai pengharapan Tuhan Yesus. Engkau yang memerdekakan kami ya Bapa. Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami hanya ingin menyukakan hati-Mu. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Rasakan urapannya. Rasakan hadiratnya, saudara-saudara. Inilah saatnya kita untuk menyerahkan hidup kita. Inilah saatnya kita berkata bahwa kita berharga di hadapannya. Walaupun di dunia ini mungkin kau merasa sudah begitu banyak pergumulan, tapi nyatakan iman kita bahwa kita berharga di hadapannya. Seberapapun kelemahan kita, seberapapun keberadaan hidup kita, kita tetap berharga di matanya. Karena kita diciptakan di dalam kemuliaannya. Mari saudara-saudara, kita katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah. Kami menyembah-Mu Yesus. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita katakan lebih lagi, Yesus ku sembah Kau. Yesus, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita sembah Dia. Dia yang layak disembah. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita katakan hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Kita katakan sekali lagi. Hanya untuk menyembah-Mu. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Benar Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan ya Bapa sebagai dupa yang harum ya Bapa. Segala keberadaan kami, hidup kami ya Bapa, kami ingin letakkan ya Bapa dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus sebagai persembahan kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan bersorak bagi-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji bagi-Mu ya Bapa. Kami ingin menari bagi-Mu karena Kau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus semua umat percaya kita katakan amin. Mari saudara, kita akan bergirang bagi Dia. Kita nyatakan kemenangan kita di dalam Yesus. Bersama Yesus ada selalu kemenangan. Kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Angkat tangan kita. Haleluya.
Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Rohul Kudus tuh. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya. Kita lebih bersuka cita lagi karena kita menyatakan kemenangan kita di dalam Yesus. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus. Kita katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Kita katakan lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa dengan penuh keyakinan. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa. Lebih bersemangat, lebih keyakinan kita, saudara dan saya, di dalam domba Allah, darah domba Allah, ada kuasa. Kita katakan sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kita katakan bahwa Tuhan juga, apapun masalah saudara, kita nyatakan iman kita di dalam Tuhan adalah pegangan kita. Dia kota bentengku, Dia penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Nyatakan iman saudara bahwa kita percaya Dia adalah tanduk selamat kita. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang
yang tinggi. Kita katakan sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi. Perlindungan yang tinggi. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari saya persilahkan saudara-saudara untuk kembali duduk. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau gunung batu kami ya Bapa, Engkau perisai kami ya Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah tanduk keselamatan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersuka, kami bersorak, kami nyatakan iman kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, apapun yang kami alami ya Bapa, kami ingin memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami bersorak ya Bapa, dan itu adalah kelegaan bagi kami ya Bapa, karena kami diyakinkan, kami lebih lagi percaya Tuhan Yesus pada hari ini ya Bapa, bahwa Engkau akan selalu ada bersama kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi, kuasai hati kami ya Bapa. Kami buka hati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Apapun yang berusaha Tuhan Yesus mengganggu, yang membuat kami tidak bisa mengerti firman-Mu, bahkan yang mengganggu konsentrasi kami akan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kau sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Bapa, dan biarlah apa yang diperkatakannya ya Bapa adalah sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, buat hari yang begitu indah luar biasa karena kami mendapatkan Kau bersama dengan Kau Tuhan, sehingga kami bisa ada dalam berkat-Mu, dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu tetap ada bagi kami, sehingga kami bisa terus memuji-muji Engkau, bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi Bapa, kami bisa mendengarkan pengajaran-Mu. Dan pakailah hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sembunyikan juga belakang salib-Mu, sehingga apa yang dikatakan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami menolak yang sia-sia, kami menolak yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan semua yang mengacaukan di dalam nama Kristus. Biarlah Tuhan, kami dan umat-Mu secara pribadi semuanya boleh mendapatkan kemenangan daripada-Mu Tuhan, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jemaat yang sudah Kau himpun, sudah Kau kumpulkan, biarkan bisa duduk diam Tuhan di hadapan-Mu dan bisa mendapatkan pengajaran yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, Engkau menuntun hamba-Mu sehingga apa yang dikatakannya yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berkuasa atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dimanapun saudaraku berada, kalau kita bisa berkumpul, bisa bersama, kita harus selalu mengucap syukur. Bahwa kalau orang mungkin biasanya pas ulang tahun ya, kita tiap hari lihat hari baru. Artinya kita terus berulang-ulang hidup kita ya. Kalau masih ada ulangan untuk hari ini, untuk besok lagi, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kadang-kadang yang disyukurin waktu ulang tahun aja. Kita harus bersyukur tiap hari kita ada bertambah umur, tiap hari kita bertambah berkat Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, saudaraku, supaya kita semuanya benar-benar bisa mendengarkan baik-baik dan bisa menerima yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena memang yang baik, yang sempurna itu hanya dari Tuhan. Untuk itu kalau kita sudah mempersiapkan, saya percaya saudaraku akan menerima sebanyak-banyaknya, akan menerima sebagus-bagusnya. Kenapa? Karena memang persiapan kita itulah yang menentukan kita untuk menerima. Amin ya saudaraku ya. Jadi siapa yang udah siap, mari kita sama-sama menerima firman Tuhan ya. Amin saudaraku ya. Saya mau katakan hari ini saudaraku, yang mau disampaikan tentang belalang pelahap. Saudaraku, ternyata ada tulah saudaraku ya. Dari belalang pelahap, termasuk itu tulah. Jadi saudaraku, bicara belalang pelahap mungkin nggak banyak orang yang mau membahas atau nggak mau ngerti. Saudaraku, kenapa? Karena saya selalu ingat dengan ayat-ayat ini saudaraku ya, tentang belalang pelahap. Mungkin bukan hanya mengenai persembahan saudaraku ya, tetapi di sini ternyata ya belalang pelahap termasuk tulah saudaraku ya, termasuk ada tulah. Jadi kenapa di sini disampaikan? Karena Tuhan ya menunjukkan kepada kita semuanya juga, kalau kita maksudnya kalau memang ada firman-Nya, bahkan di 1 Raja-Raja 8 juga di dalam doa Salomo itu ada tentang kalau ada belalang pelahap supaya dihindarkan. Dan ketika kita berdoa, doa kita didengar dan kita bisa ya dilewatkan dari belalang pelahap. Belalang pelahap itu apa sih saudaraku ya? Belalang pelahap, ada belalang-belalang. Saudaraku pernah lihat belalang? Coba saudaraku, kita lihat juga waktu mungkin yang di pohon gitu. Saudaraku, belalang itu makan daun saudaraku ya. Belalang juga makan semua yang ada, bisa menghabisin. Bahkan juga bisa makan yang lain-lain. Nah, belalang ini juga termasuk tulah. Nah, tulah di sini saudaraku itu bisa menghabisi. Jadi bicara belalang pelahap itu menghabiskan. Ya, jadi kalau ada belalang pelahap itu berarti ya bisa habis semuanya. Gitu ya. Bisa habis, dan apapun yang kita miliki bisa habis. Makanya di dalam pertobatan kita saudaraku, kita bisa dilepaskan dari belalang pelahap itu. Nah, saudaraku, maukah kalau saudaraku mungkin dicuri hanya sekali? Nah, kalau belalang pelahap ini sifatnya menghabiskan terus. Nah, apalagi kalau masih tulah. Kalau tulah berarti bisa menghabiskan apa saja. Makanya kalau saudaraku mungkin menganggapnya sepele, ya, di dalam pertobatan ya setiap hari saudaraku ya, firman yang disampaikan kemarin ya saudaraku, terus pertobatan ini masuk. Pertobatan ini masuk. Dan di sini saudaraku ya, apapun yang kita mau terima dari Tuhan, itu jalannya lewat pertobatan aja saudaraku. Mau masuk ke surga lewat tobat, mau dipulihkan lewat tobat, ya, dihajar, dididik, ditegur pun supaya bertobat. Dan tujuan Tuhan sebenarnya nggak ada yang lain saudaraku. Pertobatan itu sebenarnya akan membuat kita bisa diterima di hadapan Tuhan, dan kita juga bisa terima janji Tuhan ya. Jadi saudaraku ya, kalau
Ya kemarinnya lagi apa, firman Tuhan apa, kemarin apa lagi, dan hari ini apa lagi. Saudaraku dengar baik ya saudaraku ya, Tuhan selalu bicara kepada kita. Jadi bukan berarti Tuhan membiarkan, Tuhan mungkin melewatkan, kok Tuhan gak ngomong sama saya ya, kok Tuhan gak ada pesan-pesan untuk saya. Setiap hari sebenarnya Tuhan memberi pesan untuk kita saudaraku ya. Makanya kalau kita ini ibadah yang dari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, coba sampai Minggu, perhatikan firman-firmannya apa. Ya, saya sendiri aja yang saya dapat saudaraku hari Rabu, hari Jumat ya saudaraku. Apa yang saya dapat hari Rabu? Apa yang saya dapat hari Jumat, Sabtu, Minggu? Saudaraku, sebenarnya Tuhan itu terus berbicara. Tetapi di sini selalu menyangkut dengan pertobatan. Ya, nggak ada yang lain saudaraku. Saya diutus hanya untuk menyampaikan supaya orang bertobat. Ya mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain juga seperti itu. Tapi di sini saudaraku mungkin ada orang yang mungkin, oh ya kutuk resesi ekonomi, kutuk ini, kutuk ini, kutuk ini. Benar saudaraku, hari ini kutuk ini belalang pelap termasuk kutuk. Dan itulah yang bisa menghabisi seluruh yang ada pada kita. Nah bagaimana caranya dia menghabiskan? Saudaraku ya, yang pasti ada ya terus yang mengambil, ada terus yang mengurangi, ada terus yang menyerap atau bahkan ya bisa saja mengalihkan. Kenapa namanya belalang pelahap? Jadi dimakan terus dengan berbagai macam cara. Yang pasti dihabiskan. Untuk itu kalau kita yang di dalam Tuhan, saudaraku, itu diganti dengan Tuhan. Ya diganti. Dan perhatikan saudaraku ya firman hari ini ya. Jadi apa yang akan dibahas tentang belalang pelahap. Jadi belalang pelahapnya itu apa? Karena belalang pelahap itu termasuk tulah. Dan supaya kita dihindarkan dari semua itu. Dengan kita mengikut Tuhan. Ya sungguh-sungguh. Kita lihat di sini saudaraku dari Yoel 2 dari ayat 18 sampai 27 ya saudaraku ya. Yoel 2 dari 18 sampai 27. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, ini saudaraku ya. Kalau kemarin-kemarin dikatakan apa saudaraku ya? Teguran supaya bertobat. Kalau di sini janji Tuhan buat bangsa yang mau bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Saudaraku perhatikan ya, Tuhan cemburu, Tuhan belas kasihan. Jadi kalau Tuhan cemburu artinya ya Tuhan itu nggak mau sebenarnya umatnya dikuasai dengan yang lain. Ya, nggak mau dimiliki yang lain. Tuhan belas kasihan sama umatnya, berarti sama kita. Dan ingat saudaraku, selalu ingat bahwa Tuhan punya belas kasihan ya. Tuhan nggak mau kita dikuasai yang lain. Tuhan menjawab katanya, kepada umatnya sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, di sini firman ini berbicara gimana ya saudaraku, bahwa Tuhan sebenarnya udah nggak menyerahkan kita kepada yang lain. Makanya kalau tadi dibilang cemburu, ya Tuhan nggak mau kita dikuasai yang lain, Tuhan nggak mau kita diserahkan kepada bangsa yang lain. Artinya Tuhan mau menguasai hidup kita. Dan saudaraku, kalau Tuhan yang menguasai hidup kita, saudaraku, ya mungkin banyak orang yang belum mau. Tetapi saudaraku ingat, kalau Tuhan yang menguasai hidup kita, apa yang terjadi saudaraku ya? Nggak mungkin yang nggak baik. Saudaraku, di sini akan dikirim apa? Dikirim gandum saudaraku ya. Tuhan akan mengirim gandum, minyak ya, bahkan makanan sampai kenyang. Saudaraku, apakah rugi saudaraku ya? Di sini Tuhan justru mau mengambil kita supaya kita tidak terus dikuasai oleh bangsa lain, tidak dikuasai oleh kuasa yang lain. Kita supaya menjadi milik Tuhan sepenuhnya, menjadi milik Tuhan seutuhnya. Dan di situ Tuhan akan mengirimkan segala sesuatu. Ya, jadi kalau saudaraku mungkin ada yang merasakan ya saya udah ibadah tapi buktinya saya kekurangan, ya maaf saudaraku ya, mungkin ibadah aja tapi tobatnya belum, karena ini janji gak pernah bohong saudaraku ya. Ini janji gak pernah bohong. Kalau Tuhan berfirman gak mungkin dibohongin saudaraku ya. Kalau itu gak sampai tepat kepada kita, berarti kitanya yang gak tepat ya. Kitanya yang gak sesuai dengan Tuhan. Padahal Tuhan di sini ya dari yang awal aja Tuhan itu cemburu, sehingga nggak boleh kita ini dikuasai dengan yang lain. Tuhan punya belas kasihan, artinya Tuhan sayang sama kita. Dan kita nggak boleh dikuasai dengan yang lain, kita nggak boleh dikuasai dengan bangsa lain, supaya kita bisa menerima segala sesuatunya dari Tuhan. Ya kalau dikirim gandum, jangan saudaraku berpikir ya begini saudaraku ya, oh saya nggak butuh gandum, saya nggak butuh beras, saya nggak butuh ini, seperti apapun itu nggak butuh. Saudaraku ingat, ini dari Tuhan, bukan dari dunia. Dan siapa yang nggak butuh dari Tuhan saudaraku ya? Kalau bicara dari Tuhan sebenarnya ini
Ya seperti apa gandumnya saudaraku ya, minyaknya juga seperti apa. Nah ini kalau kita yang bersama dengan Tuhan harusnya mengerti, ya kalau saudaraku mungkin berkat yang dari Tuhan itu beda dengan yang dari dunia. Sehingga apa yang kita terima itu, oh saudaraku nggak sama dengan yang kita dapatkan dari dunia. Kita sebenarnya mendapatkan yang dari Tuhan itu yang berbeda dengan dunia. Jadi di sini tidak diserahkan lagi kepada bangsa lain dan tidak menjadi celah juga saudaraku ya. Kita akan memakan dengan kenyang. Jadi kita itu justru akan diambil sama Tuhan kalau kita mau bertobat. Ya, kalau dibilang tadi kan gini, Tuhan cemburu. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Ya. Tanahnya dan belas kasihan kepada umatnya. Kenapa? Karena tanah yang harus didiamin itu saudaraku nggak ada yang mendiami. Sehingga Tuhan punya belas kasihan supaya kita ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Di mana tanah itu yang sudah dijanjikan segala sesuatunya berhasil, bagus. Ya saudaraku, tetapi nggak ada yang mendiami. Karena apa? Karena umatnya masih bersama yang lain. Ya, umatnya masih di tempat yang lain. Ya, jadi kalau belum bertobat, sama aja saudaraku belum di tempat yang Tuhan tempatkan. Jadi kalau saudaraku belum bertobat berarti belum ada tempat yang dimana Tuhan punya janji di tanah itu. Yang dimana Tuhan punya tempat ya untuk kita bisa diberkati. Jadi kenapa sih harus bertobat saudaraku? Harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tempat, punya tanah yang ada janji di mana orang-orang yang mengikut Tuhan, kembali kepada Tuhan, ditempatkan di tempat yang diberkati. Jadi saudaraku ya, ayat yang pertama saja saya sudah diberkati sekali ya. Tuhan cemburu kepada tanahnya, kenapa? Iya. Dia melihat tanahnya mungkin masih kosong, melihat tanahnya belum ada isinya, bahkan umatnya dikuasai dengan yang lain. Ya saudaraku, kalau dibilang di sini menjadi celah. Bisa saudaraku ya, kalau kita nggak bersama Tuhan itu menjadi celah, menjadi batu sandungan juga. Ya nggak jadi baik, istilahnya nggak jadi berkat. Tetapi ketika kita udah dimiliki Tuhan, kita juga mau kembali kepada Tuhan, tidak dimiliki bangsa lain, tidak dikuasai dengan kuasa lain. Kita benar-benar di tanah di mana Tuhan menempatkan kita. Setelah bertobat, disitulah Tuhan bisa mengirimkan. Tuhan kirimkan gandum, Tuhan kirimkan minyak, Tuhan kirimkan segala sesuatunya kepada tanah di mana umatnya ada di situ. Dan saudaraku enggak menjadi celah lagi. Berarti saudaraku kita sebenarnya enggak dipermalukan karena kemiskinannya. Tidak dipermalukan karena kekurangannya. Tidak dipermalukan karena keadaan-keadaan kita. Kenapa? Kalau yang sebenar-benarnya mau kembali kepada Tuhan. Saudaraku hidup kita itu enggak akan dipermalukan. Karena Tuhan itu punya segala cara untuk memberkati kita. Nah, ketika kita mau saja kembali. Masalahnya yang kembali berapa banyak. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang memilih bekerja dibanding memilih Tuhan. Lebih banyak orang yang memilih dunia dibanding yang memilih Tuhan. Kenapa? Karena menurutnya dunia lebih menjanjikan. Dunia sepertinya lebih memberikan segala sesuatu. Sehingga kalau sama dunia sepertinya lebih ada bukti dan hasilnya. Padahal saudaraku jelas di sini, kalau saudaraku mungkin nggak bisa nangkep, saya juga dibukakan saat ini saudaraku ya, dengan ayat 18 ini Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan berbelas kasihan dengan umatnya. Kenapa? Ya karena memang umatnya bisa ditindas, umatnya bisa aja menderita, umatnya bisa aja miskin, umatnya bisa sengsara, bisa nggak makan, bisa mengalami berbagai hal. Sementara tanah yang dijanjikan kosong, tidak ada isinya. Untuk itu saudaraku ya Tuhan melihat itu masa ia mau membiarkan. Gak mungkin saudaraku. Kenapa? Karena di sini Tuhan tunjukkan kasihannya. Jadi kita mau, Tuhan mau kita itu ada di tempat yang dimana Tuhan bisa ngirimkan gandum, ngirimkan minyak. Jadi saudaraku kalau mungkin bicara seperti ini kelihatannya mungkin ya sepertinya mudah. Kembalinya ya gak mudah. Ya karena banyak yang tidak ingin. Banyak yang tidak mau untuk menerima ini. Padahal Tuhan sebenarnya sulit nggak untuk memberkati kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh, kita mau bertobat, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang sulit buat Tuhan. Tuhan kita mau memberi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan kalau tadi dimiliki bangsa-bangsa lain, berarti posisi kita lemah. Tapi begitu kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, kita nggak menjadi celah lagi di antara bangsa-bangsa. Berarti
begitu kita bertobat, kita berbeda dengan yang lain. Kita lebih diberkati. Ya, berkatnya apa saudaraku ya? Berkatnya seluruh hidup kita. Jadi apa yang tadinya menjadi malu, tadinya menjadi celah, apa yang tadinya dalam kuasa-kuasa yang lain. Saudaraku ingat ya di sini, Tuhan menunjukkan belas kasihannya loh. Amin ya. Tuhan menunjukkan belas kasihannya supaya umatnya kembali dan bisa dikirimin berkat. Bisa ditempatkan yang ada diberkati. Bisa ditempatkan di mana yang ada janji Tuhan. Tetapi umatnya belum tentu mau mendengar, mau kembali. Karena apa? Seperti dunia lebih menjanjikan. Padahal jelas janji di sini hanya Tuhan yang punya janji. Ya, firman Tuhan selalu berkata, saudaraku ya, janji itu hanya Tuhan yang punya janji. Kalau saudaraku mungkin, wah, bosku janji ini, bosku janji itu. Manusia bisa janji, tapi belum tentu bisa menepati. Tetapi Tuhan kita yang punya janji, yang sudah pasti ditepati untuk hidup kita, untuk berkat kita, untuk jabatan. Saudaraku, kalau ngomong saudaraku kita lebih dari bangsa-bangsa lain, berarti kita memang diangkat berbeda dengan yang lain. Kita lebih ya saudaraku, ya lebih dari bangsa-bangsa lain. Di situ Tuhan menunjukkan supaya kita sadar bedanya ketika kita di luar dan ketika kita sudah masuk kembali kepada Tuhan yang udah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudaraku ingat di sini ya, supaya saudaraku benar-benar menyadari ya, Tuhan mau kita ada di posisi yang dimana Tuhan kehendaki ada berkatnya. Nah, siapa yang mau terima janji hari ini? Ya, tentu harus benar-benar kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, ya dari awal sudah hidupnya sudah lain, saudaraku. Bisa ditindas terus, bisa ditekan terus, bahkan juga bisa kekurangan terus. Kenapa? Karena memang dunia enggak menjanjikan apa-apa. Tapi Tuhan kita menjanjikan. Ya, Tuhan kita memberikan, bahkan dia punya belas kasihan. Kalau yang punya belas kasihan dunia terbatas. Walaupun dunia ini punya belas kasihan, mungkin orang bisa aja kasihan. Tetapi Tuhan kita kasihannya beda, saudaraku ya. Kita perhatikan di sini ya. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Saudaraku, di sini Tuhan bukan hanya membukakan saudaraku ya, atau menempatkan di tempat di mana tanah itu yang diberkati Tuhan. Bukan saja Tuhan juga mau mengirimkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, tapi kita juga beda dengan bangsa-bangsa lain. Kita enggak lagi menjadi celah, tetapi pasti menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan ingat saudaraku ya, ini ya kita ya di sini siapa yang akan dibuang? Yang datang dari utara. Jadi yang datang itu siapa? Ya itu termasuk belalang-belalang. Ya, yang datang dari mana itu dibuang ke tempat-tempat yang tandus saudaraku ya. Jadi ya supaya kita benar-benar mendapatkan bagian yang Tuhan memang sudah mau bekerja. Karena Tuhan berperkara yang besar. Jadi semua itu bisa diusir, semua bisa dihalau ketika kita sungguh bersama dengan Tuhan. Nah itulah saudaraku, kalau saya bicara belalang pelahap itu sama saja dianggap semua serangan dari mana-mana itu, serangan dari utara, serangan dari timur barat, ya bisa saja saudaraku, serangan dari penyakit, serangan dari ekonomi, serangan dari rumah tangga, serangan dari manapun itu, saudaraku bisa dihalaukan semua. Karena Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang dijaga, di tempat yang sudah diberkati, di tempat yang sudah tidak dipermalukan lagi. Jadi kalau saudaraku dengar bisa baik-baik saudaraku ya, kita tahu bahwa Tuhan kita mau melakukan perkara yang besar. Jadi kenapa kita bisa terjauhkan, tersingkirkan dari semuanya itu? Karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Di sini saudaraku ya, pentingnya bertobat. Kenapa? Karena kita dengan bersama dengan Tuhan, akhirnya kita bisa melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa lihat Tuhan ngomong apa dan Tuhan mau genapi apa di dalam firman-firmannya. Dan ketika kita sungguh-sungguh di sini, kenapa ya? Kalau dibilang wah semuanya akan disingkirkan ya saudaraku, semuanya akan dibuang ya, belakang ke belakang laut barat. Jadi ada yang dibuang ke laut, ada yang dibuang kemana-mana. Itulah saudaraku musuh-musuh kita. Jadi kalau kita nggak bersama dengan Tuhan, serangan banyak. Serangan banyak. Kalau saudaraku nggak bersama dengan Tuhan, banyak saudaraku yang akan menyerang kita dari segala penjuru, dari segala keadaan, dari masalah apapun bisa menyerang kita. Ya bisa saudaraku ya. Tapi kalau kita sungguh bersama dengan Tuhan,
Saya juga merasakan saudaraku bagaimana kalau udah bersama dengan Tuhan dan bagaimana kalau belum sama Tuhan. Ya saya bisa merasakan pertolongan Tuhan sempurna. Saya bisa merasakan semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tentu saudaraku hidup kita ini nggak nyaman, ya. Apalagi seperti saat ini, ya tanpa Tuhan kita udah nggak nyaman, tanpa Tuhan kita udah nggak enak, tanpa Tuhan kita udah nggak bisa menikmati apapun juga. Tetapi dengan Tuhanlah saudaraku, untuk itu siapa yang mau bertobat hari ini, saya percaya saudaraku, semua itu bisa diusir dari kita. Ya, ada amin nggak saudaraku ya? Ada amin nggak? Kalau saudaraku bisa disingkirkan, penyakit bisa disingkirkan dari rumah saya, ya malapetaka bisa disingkirkan dari rumah saya, dan semua bisa mendapatkan berkat kembali, bisa mendapatkan apa ya, saudaraku ya, udara yang segar kembali, saudaraku bisa pulih, saudaraku bisa diberkati. Ya, kalau saudaraku belum menghendaki untuk dipanggil. Percaya nggak saudaraku, Tuhan kita, dengan kita sungguh mengakui kita bertobat, Tuhan kita bisa mengirimkan. Ya, Tuhan kita berperkara yang besar, bukan kecil saudaraku ya. Tuhan kita bisa berperkara. Jadi dengan masalah kita, dengan apa yang terjadi sama kita, Tuhan kita bisa saudaraku ya berperkara untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadi kalau berperkara itu untuk apa saudaraku ya? Untuk menyelesaikan. Jadi Tuhan kita biar bisa menyelesaikan semua. Biar Tuhan bisa menyelesaikan apapun yang menjadi masalah kita hari ini. Mari saudaraku sungguh-sungguh, jangan saudaraku mendengar firman Tuhan, oh ya begini, ya seharus gini. Jangan ingatnya cuma sesaat saudaraku ya. Ingat terus saudaraku ya. Supaya memang dalam kehidupan kita saudaraku ya. Dalam kita menghadapi masalah maksud saya ya saudaraku ya. Tuhan yang bekerja saudaraku. Kita nggak bisa loh saudaraku. Kita nggak bisa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Jadi jangan saudaraku berpikir bahwa oh ya pasti nanti juga selesai. Itu siapa yang bekerja? Yang bekerja itu Tuhan saudaraku. Yang bekerja Tuhan. Jadi mau nggak saudaraku Tuhan bekerja? Ya, maaf sebentar ya saudaraku, saya akan minum. Mau nggak Tuhan bekerja? Bagaimana caranya Tuhan bekerja? Saudaraku ingat, supaya kita semua kembali kepada Tuhan. Tuhan itu cemburu. Tuhan juga punya belas kasihan. Kalau saudaraku mau kembali, disitulah tempat di mana Tuhan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Masalah kecil, masalah besar, Tuhan selesaikan. Tuhan bisa kerjakan, saudaraku. Mustahil enggak? Enggak, saudaraku ya. Susah enggak? Enggak. Bagi Tuhan enggak ada yang mustahil, saudaraku. Bagi Tuhan enggak ada yang sulit, saudaraku. Kita apa aja yang kita bawa kepada Tuhan, kita bisa terima, saudaraku ya. Apapun itu, saya percaya, saudaraku ya. Dengan kita percaya, dengan kita kembali sama Tuhan, semuanya itu disingkirkan. Bau anyirnya pun disingkirkan. Semua kalau dibilangkan, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Saudaraku, benar-benar kita keluar dari bau-baunya pun keluar. Ya, dari suasana yang nggak baik saudaraku ya. Itulah saudaraku ya. Jadi bertobat di sini saudaraku supaya kita menempati tempat yang Tuhan sudah sediakan. Supaya kita juga bisa dikirimkan berkat-berkat Tuhan. Lalu di sini supaya Tuhan berperkara juga untuk menghadapi segala cobaan. Untuk menghadapi segala masalah. Untuk menghadapi apapun yang menjadi pergumulan kita. Amin ya. Saya senang sekali saudaraku. Karena saya baru dapat juga saudaraku di mana Tuhan membukakan juga. Saya percaya buat saudara juga, buat saya juga saudaraku ya. Di sini katakan ya, jangan takut tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Di sini kembali lagi. Sebab juga, jadi di sini ya tanah aja sukacita saudaraku. Supaya bukan hanya orangnya, tapi tanahnya juga bersukacita karena Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi saudaraku, kalau tanah tahu nggak Tuhan? Ya saya tahulah itu ciptaan Tuhan saudaraku ya. Kalau itu ciptaan Tuhan ya saya mau pohon, mau tanah, mau gunung ya bisa saja menyambut Tuhan. Bicara dengan Tuhan ya bisa saja. Dan di sini ternyata bukan hanya manusia saudaraku. Tetapi tanahnya pun bisa bersorak-soralah hai tanah. Sebab Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Di sini juga saudaraku ada lagi. Jangan takut ya, balik lagi kalau tadi jangan takut hai tanah. Ya, jangan takut tanah, sekarang jangan takut binatang-binatang di padang, sebab tanah gempalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Saudaraku, kalau manusianya di sini ya
apapun itu, saudaraku ya, ini yang awalnya tadi manusianya, saudaraku ya, begitu kembali sama Tuhan, tanahnya ikut bersorak-sorai. Jangan takut. Tanah dikatakan di sini, binatang-binatang jangan takut. Kenapa? Karena tanah penggembalaannya pun menghijau. Jadi saudaraku, lengkap sekali loh saudaraku. Ini yang namanya berkat. Jadi berkat itu bukan hanya uang. Semua yang ada sama kita. Mungkin saudaraku punya tanah. Mungkin punya apapun juga saudaraku ya. Dengan saudaraku bertobat, Tuhan berperkara. Ya, berperkara yang besar. Mau nggak saudaraku? Tuhan bekerja untuk menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan tanahmu, menyelesaikan penyakitmu, menyelesaikan apapun yang menjadi perkara saudaraku. Ya, disinilah tempatnya kalau saudaraku mau bertobat. Nah, bertobat seperti apa? Jangan ngandelin pikiran. Kalau bertobat jangan ngandelin yang lain. Kita sungguh-sungguh hanya Tuhan saja. Sehingga di sini tanah bersorak-sorai, binatang pun nggak usah takut. Kenapa? Semuanya menghijau. Jadi tempat penggembalaannya ada. Manusianya punya makanan, tanahnya subur, binatangnya juga punya tempat ya penggembalaannya. Hebat Tuhan kita. Amin ya. Itu namanya berkat. Di mana kita menginjakkan kaki. Berkat Tuhan nyata. Di mana kita menginjakkan kaki, berkat Tuhan kelihatan. Itulah buktinya bahwa diberkati. Jadi kalau saudaraku berkat cuma uang, nggak lengkap. Tapi berkat di sini di mana Tuhan menjanjikan ya setelah kita bertobat. Jadi kalau kita sudah bertobat berarti kita kembali. Ya Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi karena kita udah bersama dengan Tuhan, tentu kalau kita lapar, kalau kita kekurangan, kalau kita butuh, kita menghadapin musuh, menghadapin masalah. Ya sama aja saudaraku kalau kita sudah ada di dalam satu keadaan atau dalam satu keluarga atau dalam keadaan dimanapun kita berada pasti akan dibela. Kenapa? Karena kita ada di lingkungan di tempat yang tepat. Kalau dunia saja kita biasanya di rumah, oh ya pasti dibela lah. Segimanapun pasti dibela. Makanya kalau saudaraku kita udah bersama dengan Tuhan, apakah Tuhan gak membela kita? Apakah Tuhan gak mau berperkara dengan musuh-musuh kita? Saya percaya saudaraku ya, Tuhan akan bekerja. Untuk itu siapa yang mau kembali? Siapa yang mau hidup bersama dengan Tuhan? Sampai semuanya bisa sorak-sorai. Sampai semua bisa, waduh, luar biasa. Kenapa? Ternyata Tuhan kalau memberkati, plus tanahnya, plus ternaknya, semua yang ada sama kita ikut diberkati. Itu bedanya saudaraku ya. Kenapa? Berkat Tuhan kan besar. Jadi kalau Tuhan memberi semuanya bisa dapat. Ya, istilahnya orang bukan hanya karena bau-baunya tapi juga bisa diberkati. Di sini kita lihat ya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan juga pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudaraku, lihat ya saudaraku ya, Bani Sion. Bani Sion ini siapa ya saudaraku ya? Umat yang di tempat yang kudus. Jadi suku yang ada tempat yang bagus, yang tempat yang kudus ya. Kalau saya bilang kudus ya itu lebih daripada bagus ya saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat Sion itu ya tempat yang baik, tempat yang suci, tempat yang kudus. Makanya saudaraku ya supaya kita semua di situ bersorak-sorai karena apa ya? Karena apa yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya setelah bertobat. Jadi maukah saudaraku ya keadaan kita tuh berubah menjadi sukacita, berubah menjadi sorak-sorai, semuanya enak dilihat, ya semuanya ada menghasilkan buah, pohon menghasilkan buah, ternaknya pun bisa sukacita karena ada makanan, bahkan tanahnya bisa mengeluarkan tanaman yang subur, yang baik, saudaraku ya. Siapa yang gak suka melihat seperti itu? Ternyata ketika kita bertobat, sama saja saudaraku kita mendapatkan tanah yang subur. Yang dimana ada airnya, ada berkatnya, yang setiap saat bisa menghasilkan, yang setiap saat bisa dapat, saudaraku ya, bisa panen, saudaraku ya, dan apa saja ya saudaraku yang menjadi keinginan kita di sini ya. Kalau tadi ya dengan Tuhan menyelesaikan masalah kita, ternyata Tuhan juga memberkati yang ada sekeliling kita, di sekitar kita, ditambah lagi semuanya supaya sukacita bersorak-sorai yang ada di dalamnya. Kalau hai Bani Sion di sini ya supaya semuanya yang ada di dalamnya. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita sadar betul ya betapa Tuhan mau mengasihi kita. Betapa Tuhan mau menolong kita. Hanya manusianya yang sulit untuk ditolong. Kenapa? Karena manusia menganggap Tuhan itu jelek.
menganggap Tuhan itu negatif, menganggap Tuhan itu sesuatu yang membuat hidupnya nggak baik. Nah, itu saudaraku, kalau Tuhan aja nggak baik, gimana kita? Coba. Kalau Tuhan nggak baik, gimana orang tua kita? Gimana saudaraku keadaan kita kalau Tuhan aja dianggap nggak benar? Siapa yang akan menyelamatkan hidup kita, saudaraku ya? Siapa yang akan menyelesaikan masalah kita? Kalau saudaraku berpikir jahat kepada Tuhan, berpikir negatif kepada Tuhan, berpikir yang nggak baik kepada Tuhan, artinya sama aja saudaraku nggak punya juru selamat. Saudaraku nggak punya penolong, nggak punya saudaraku berkat yang dijanjikannya. Dan itulah saudaraku yang terjadi. Ya bisa saja saudaraku ya, apa yang dialami harusnya tempat tandus tadi untuk membuang musuh. Kalau saudaraku nggak baik sama Tuhan, ya itu jadi tempat orang yang berlawanan dengan Tuhan. Nah itulah saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku berpikir yang jelek terus kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya menunggu kita bertobat. Kalau kita udah bertobat, ya di situ kita sudah tahu kita bersama dengan Tuhan, kita keluar dari semuanya yang nggak baik. Karena Tuhan cemburu dengan yang lain, sehingga Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau memberkati kita sebenarnya, saudaraku. Karena Tuhan cemburu, dibilang kan, Tuhan cemburu sama tanahnya. Ya, untuk itu Tuhan mau kita itu semua kembali kepada Tuhan untuk apa, saudaraku? Menempati tanah yang sudah diberkati, menempati tanah yang sudah dijanjikan, untuk kita bisa menerima kiriman yang dari Tuhan. Karena Tuhan janji ada di situ. Untuk menerima aliran segala sesuatu, ya, dan Tuhan bisa berperkara buat kita. Kita dijauhkan dari semuanya, dan itulah yang dibilang belalang pelahap. Jadi dijauhkan dari semua yang tadinya menghabiskan, ya, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kekurangan, dijauhkan dari semuanya. Kenapa? Karena sifat yang menghabisi, namanya dihabisin. Ya bisa saja habis makanannya, habis tubuhnya, habis semuanya ya saudaraku ya. Dan kalau saudaraku nggak paham, ya bisa saja ini terjadi. Itulah saudaraku ya, saya rasakan dari kecil. Tanpa Tuhan saya takut. Ya, dulu kalau saya nggak melakukan, saya mungkin ada juga nggak mengerjakannya, tapi saya rasa takut. Sudah ada rasa takut dari dulu. Jadi kalau nggak ibadah, saya nggak baca firman, saya takut. Saya nggak berdoa, saya takut. Kenapa saudaraku ya? Saya rasakan betul hidup dengan Tuhan luar biasa. Jadi kalau saudaraku hidup dengan Tuhan nggak merasakan, artinya saudaraku belum sepenuhnya kembali. Belum sepenuhnya bertobat. Karena Tuhan punya janji yang sempurna. Jadi siapa yang mau kembali, tentu ada di posisi yang di mana Tuhan menyatakan berkat-berkatnya. Dan janji-janjinya. Makanya di sini semuanya bisa bersorak-sorai. Siapapun itu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidaan dan belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Saudaraku, perhatikan di sini ya, Tuhan akan mengembalikan. Jadi ternyata kita tuh bertobat, apa yang dulu rugi itu dikembalikan. Dulu nggak ada hasilnya, dulu bisa dibilang semuanya mungkin nggak ada apa-apanya. Ternyata saudaraku, Tuhan mengembalikan di sini semuanya penuh. Ya, pengirikan penuh, ya, semuanya melimpah. Minyak anggur melimpah semuanya. Dan perhatikan saudaraku ya, di sini ternyata saudaraku ya, tempat yang subur itu tempat yang dimana Tuhan tunjuk. Nah, kalau saudaraku kadang-kadang kan yang ditunjukin Tuhan nggak mau ya. Kalau ditunjukin Tuhan tuh nggak mau, nggak enak, jauh, sulit, begini begitu. Kenapa? Ya itu yang ditunjuk Tuhan. Tetapi kalau saudaraku mau, saudaraku, disitulah berkat Tuhan. Di situ berkat Tuhan. Di situ perlindungan Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan. Dan siapa yang mendapatkan? Saya percaya. Pasti Tuhan menyertai. Pasti Tuhan menyertai. Tapi banyak orang yang nggak suka ya, bersungut-sungut petunjuk Tuhan. Padahal kalau di Mazmur 128 ya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Sebenarnya kok Tuhan kalau ikutin terus ini, Tuhan bilang begini ikut, Tuhan bilang begini ikut. Saudaraku, tanpa sadar, kita tuh berbahagia. Kenapa? Karena kita nggak mikir. Kita nggak stres lagi. Kenapa? Ya saya mau gini udah ditunjukin Tuhan. Saya mau gini udah tunjukin Tuhan. Saya mau begini udah tunjukin Tuhan. Akhirnya tinggal ngapain? Ya udah ngikut aja. Coba enak nggak saudaraku kalau hidupnya tinggal ngikut aja? Mau kemana? Oh ya sudah di sana. Oh ya Tuhan udah tunjukin ini itu. Sehingga kita tinggal ada di posisi yang ditunjukin Tuhan.
Nah, cuman kan nggak banyak, kadang-kadang kalau orang yang pintar tuh susah ditunjukin Tuhan. Dia punya jalan sendiri. Orang yang pintar biasa punya pengertian sendiri, punya jalan sendiri, merasa jalan yang dipilihnya itu jalan yang udah paling bagus. Ya, jalan yang dipilihkan itulah jalan yang sudah paling baik. Ya, padahal petunjuk Tuhan itulah yang membuat hidup kita itu bahagia. Petunjuk Tuhan yang membuat hidup kita itu baik. Dan itulah Tuhan. Makanya kalau saudaraku ya, Tuhan tuntun di sini, saudaraku lihat di sini. Semuanya penuh melimpah. Inilah yang dikatakan ya mengikut Tuhan. Inilah yang dikatakan berbalik kepada Tuhan. Sehingga apapun yang tadinya nggak berhasil, yang tadinya mungkin gundul bersemi lagi, yang tadinya mungkin nggak ada, bahkan habis dimakan belalang-belalang. Saudaraku, semua berkatnya bisa kembali, dikembalikan. Nah, kalau sampai hari ini, Bu kok belum kembali sama saya? Buktinya saya sampai hari ini begini-begini aja. Saudaraku yang dilihat mana? Kalau saudaraku lihat dunia, pasti saudaraku nggak lihat Tuhan. Tapi kalau lihat Tuhan, saya percaya saudaraku, setelah kita bertobat, apa yang sudah kita terima jauh daripada yang dulu kita alami. Ya, kenapa saya bisa merasakan? Kenapa saya bisa mengatakan? Karena saya merasakan. Tapi kalau saudaraku mungkin sampai hari ini, saudaraku masih, ya, pastikan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kalau itu nggak digenapi, ya pasti itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu nggak terjadi, makanya kalau saudaraku lihat di sini, bagaimana Tuhan sebenarnya saudaraku ya berbelas kasihan kepada umatnya. Jadi kalau saudaraku mau mengikuti, saya percaya semua bisa dikembalikan Tuhan. Saudaraku rugi apa? Tuhan bisa ganti. Mungkin kalau secara dunia, aduh Bu udah hancur, aduh Bu udah susah banget, aduh udah nggak mungkin. Tetapi saudaraku nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita sanggup. Jadi kalau saudaraku bisa mengerti firman Tuhan hari ini, harusnya saudaraku hidup kita luar biasa. Ya, harusnya hidup kita luar biasa dengan Tuhan. Buat yang percaya ya saudaraku ya. Buat yang percaya harusnya hidupnya itu udah luar biasa. Karena memang di mana kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita untuk mendapatkan hidup yang baik. Tuhan nggak mau loh saudaraku kita itu menderita, Tuhan nggak mau. Kita itu mengalami segala sesuatu Tuhan nggak mau. Makanya baliklah. Sebenarnya seperti itu. Pulanglah, baliklah. Kenapa? Dengan Tuhanlah kita bisa. Dengan akulah kamu bisa. Sebenarnya kan begitu. Cuman kalau dipanggil, waduh nanti dulu. Kalau dipanggil, waduh susah. Kalau dipanggil, nggak mau dengar. Berbagai macam cara. Nggak bisa terima panggilan Tuhan. Untuk itu saudaraku, akhirnya nggak melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, yang menentang terus panggilan-panggilan Tuhan, saudaraku, akhirnya nggak melihat yang harusnya melimpah, yang harusnya dikirimkan, yang harusnya bersorak-sorai, yang harusnya Tuhan berperkara untuk menghadapi segala sesuatu. Dihadapin sendiri, dikerjain sendiri. Ya, semuanya sendiri. Kenapa? Namanya juga orang pintar. Sehingga semua sendiri, Tuhan nggak ikut pun nggak apa-apa. Ya, Tuhan nggak dilibatkan pun nggak apa-apa. Kenapa? Orang sudah tahu kok, udah ngerti. Sehingga nggak perlu ada Tuhan juga nggak apa-apa. Itulah saudaraku manusia. Ya, kalau buat saya tuh yang seperti itu, aduh, ya saudaraku ya, betapa susahnya untuk ditolong, betapa susahnya untuk diberkati, betapa susahnya untuk terima janji Tuhan. Padahal begitu mudahnya Tuhan memberikan ini semuanya. Ya kalau ngomong mudah, wah ini kelihatannya gampang-gampang loh. Tergantung kita yang mengerjain. Kalau saudaraku ambil keputusan, ya udah deh saya ikut Tuhan, ya udah deh saya ikutin petunjuk Tuhan, ya udah deh saya ikutin jalan Tuhan. Ini yang Tuhan mau tunjukin. Nah, berapa tahun Bu ini bisa kelihatan? Nah, itu dia. Tergantung saudaraku bertobat, tergantung saudaraku mau ngikut, tergantung keseriusan saudaraku. Karena kadang-kadang apa? Awalnya doang tobatnya, tengahnya enggak. Belum sampai dinyatakan janjinya udah bubar. Belum dinyatakan janjinya udah pergi. Belum dinyatakan janjinya udah berkhianat. Itulah saudaraku ya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya janji Tuhan itu ya pasti digenapi dalam kehidupan kita kalau kita memang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, menempati di mana yang Tuhan sudah tempatkan, Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Makanya kalau saudaraku di sini dia dibilang semua yang dihabisi itu kembali. Ya, semua yang rugi itu kembali. Yang dulu nggak panen itu bisa kembali. Dan itulah buktinya saudaraku ya, bahwa kita nggak kena tulah lagi. Nggak kena tulah lagi. Jadi belalang pelahap termasuk tulah. Jadi kalau saudaraku nggak kembali kepada Tuhan, tulah itu masih ada. Dan siap-siaplah akan ada yang merugikan, menggerogoti, ya, menghabisi bahkan sampai habis. Nah itu saudaraku ya, kalau tidak bersama Tuhan. Karena di sini dengan itu Tuhan mengirimkan apa? Ayat 25, tentaraku yang besar yang kukirim
ke antara kamu. Saudaraku, kenapa bisa aman? Karena ada tentara Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga. Jadi kalau kita kembali, saudaraku, kepada Tuhan, malaikat Tuhan dikirimkan untuk kita menjaga. Makanya saudaraku, kenapa bisa aman? Karena kita nggak sendiri. Ada Tuhan, ada malaikatnya. Dan itulah yang membuat kita nggak lagi, ya, nggak mudah untuk dirugikan. Nggak mudah, saudaraku, untuk dihabisi. Nggak mudah. Jadi kadang-kadang, saudaraku, ya, gimana caranya ya, kalau ada di ayat yang lain, di Maleakhi juga ada, saudaraku, ya, kadang-kadang kita ini mengerjakannya nggak mau. Bertobat sih katanya, tapi mengerjakan nggak mau. Ya sama aja, saudaraku. Kalau udah ngomong bertobat, berarti semua apa yang dikatakan peraturan, perintah Tuhan, saudaraku harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dan peraturannya. Mana bisa saudaraku ikut Tuhan tapi peraturannya yang di luar sana? Kan nggak mungkin dong. Ikut Tuhan tapi peraturan tetangga, maksudnya gini, contohnya di keluarga ini, ikutnya di sini tapi peraturan tetangga yang diikutin, tentu nggak sesuai ya saudaraku ya. Di sini kalau kita ngomong udah ikut Tuhan, ya semua yang dijanjikan Tuhan mau genapi, saudaraku juga harus mengikuti apa yang menjadi peraturan Tuhan. Gimana supaya belalang pelahap, tulah itu bisa lari, tulah itu bisa pergi, dan Tuhan bisa mengusir. Ya disinilah saudaraku, ketika kita ditempatkan Tuhan di tempat yang semestinya, di tempat yang Tuhan mau, di mana Tuhan bisa jaga, Tuhan bisa berperkara, dan Tuhan bisa mengusir semua itu. Kenapa bisa semuanya jadi berlimpah-limpah? Karena ternyata Tuhan sudah berperkara lebih dulu, mengusir yang dari arah manapun itu diusir. Jadi yang mau menghabisi diusir sama Tuhan. Nah itulah saudaraku ya, kenapa? Karena kita di tempat yang Tuhan udah sediakan. Jadi sama saja kalau kita mungkin ditempatkan di satu tempat, ada yang menjaga, ada yang saudaraku yang melindungi, sehingga saudaraku bisa aman karena ada yang menjaga. Begitu juga sama Tuhan. Oh, lebih dari manusia saudaraku ya. Lebih dari yang dikerjakan manusia. Lebih. Dan itulah saudaraku yang ditunjukin Tuhan. Ya. Jadi kalau saudaraku masih berpikir, ya pikir-pikir dulu, ya nanti aja, ya ini belum lah, ya terserah saudaraku juga. Karena ini buat orang yang mau kembali. Tapi kalau saudaraku mengulur waktu nanti saja, ya berarti ya nanti saja juga berkat ini nggak terjadi. Ya kalau saudaraku mungkin nggak mau, ya nggak terjadi. Ini buat orang yang mau, terimalah. Ya, buat orang mau, baliklah. Tuhan itu belas kasihan. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan menyediakan tempat yang diberkati, di mana tempat yang enggak pernah, ya, enggak berhasil. Bahkan dijaga. Dari situ Tuhan menolong kita. Jadi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melakukan semuanya itu, saudaraku, karena kita ya sudah bersama dengan Dia, dan disitulah tentara Tuhan ditempatkan untuk kita. Ya, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, dari kemarin saudaraku di sini supaya saudaraku kita nggak jadi malu ya, nggak menjadi celah. Saudaraku perhatikan ya, kalau saudaraku diingatkan nggak jadi celah. Jadi Tuhan itu kalau memberkati, ya kita nggak dipermalukan lagi saudaraku. Kenapa? Karena memang itu berkat Tuhan. Jadi ini yang kita lihat saudaraku ya, dengan ajaib. Sebenarnya Tuhan memperlakukan kita itu dengan ajaib. Kenapa dengan ajaib? Karena memang itu sungguh luar biasa. Kalau diingat kita bersalah, kalau diingat kita berdosa, kalau diingat kita bukan orang yang baik, terus Tuhan mau melakukan yang baik buat kita, terus Tuhan mau memberkati kita, ya itu ajaib saudaraku ya. Kenapa? Karena siapa kita kok Tuhan mau melakukan semuanya itu ya. Kalau saudaraku mungkin bisa ngerjain sendiri, saudaraku ya lain cerita. Tetapi kita udah nggak mungkin, nggak bisa, nggak masuk akal. Tapi Tuhan bisa menunjukkan ini kepada kita. Kenapa? Ya karena kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan dan mau melakukan perintah-perintahnya. Sehingga dari awal sampai akhir Tuhan ada. Tuhan menyertai. Tuhan berperkara. Bahkan Tuhan sertakan dengan malaikat-malaikatnya. Sehingga inilah yang dikatakan ajaib. Kenapa? Karena Tuhan bekerja untuk kita. Amin ya. Tuhan melakukan dengan kasih-Nya. Jadi ajaib saudaraku. Karena memang itu yang dibilang enggak mungkin. Itulah yang dibilang mustahil saudaraku ya. Karena kita ini sama Tuhan itu ya dari mana ke mana saudaraku, enggak ketemu lah. Sama Tuhan itu sebenarnya sulit saudaraku ya. Kenapa? Karena kita hina, Tuhan mulia. Ya kita siapa saudaraku, Tuhan juga luar biasa. Ya,
Itulah saudaraku ya. Jadi keajaiban Tuhan bisa terjadi kalau kita memang sungguh-sungguh saudaraku ya. Tapi kalau kita enggak ya enggak, maksudnya enggak sungguh-sungguh ya enggak akan mendapatkan semua itu. Bagaimana mau dapat? Siapa yang mau memberi? Ya, karena di sini yang punya janji hanya satu pribadi, ya, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh belas kasihan, yaitu cuma Tuhan yang mau mengambil kita, merekrut kita, memeluk kita, bahkan melengkapi dengan segala sesuatu. Siapa saudaraku ya kalau bukan Tuhan? Jadi kalau saudaraku masih keberatan sampai hari ini, berat Bu untuk berdoa berat, untuk ibadah berat, semuanya yang berbuat berat, saudaraku lepaskan dirimu dari cengkraman iblis. Kalau semua itu masih berat, saudaraku nggak sadar Anda dikuasai. Tadi dibilang seperti itu. Kalau saudaraku lihat ya. Jadi supaya kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan cemburu berarti ada dikuasai yang lain. Jadi kenapa nggak bisa kembali? Lepaskan dirimu. Panggil nama Tuhan. Supaya saudaraku bergerak maju. Bergerak bangkit saudaraku ya. Untuk menerima janji Tuhan. Sehingga hidup saudaraku nggak dipermalukan lagi untuk selama-lamanya. Enggak indah lagi. Kenapa? Karena Tuhan kita yang dengan ajaib mengangkat kita, saudaraku ya. Dengan ajaib mengubah hidup kita. Ya saudaraku, tidak dipermalukan lagi saudaraku ya. Kita diperlakukan dengan ajaib. Kita diperlakukan dengan luar biasa. Ya, itulah Tuhan kita. Jadi kalau saudaraku nggak mau, ya udah, tetap hina, tetap seperti itu kondisinya. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Dan inilah saudaraku ya yang kita dapatkan ya. Tuhan kita akan memperlakukan kita dengan ajaib. Nah, itu saudaraku ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan ya bahwa ini loh aku Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dan Tuhan justru mau menunjukkan ini supaya apa? Supaya kelihatan bahwa kita itu bersama dengan Tuhan. Jadi inilah saudaraku ya, luar biasa Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Ya, terus berulang-ulang tidak dipermalukan, tidak menjadi celah. Tadi saudaraku lihat ya saudaraku ya, dari atas tadi saudaraku, kita nggak menjadi celah lagi di ayat 19 saudaraku ya. Kita nggak dipermalukan lagi saudaraku ya. Kita lihat saudaraku ya, bagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan luar biasa. Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib, saudaraku ya. Tuhan bisa menunjukkan segala sesuatunya buat kita, untuk kita bisa jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Dan dunia bisa lihat bahwa Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itulah kehendak Tuhan, saudaraku ya. Tuhan mau nunjukin. Nah kalau saudaraku mungkin nggak mau bersama Tuhan, ya Tuhan nggak bisa nunjukin apa-apa karena memang disitulah berkat Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak mau ya nggak bisa. Tuhan nunjukin di situ berkat, kamu ke situ, istilahnya gitu. Jadi kalau kamu mau diberkati di situ tempatnya, ya di situ aku menaruh berkat, di situ aku menaruh segala sesuatunya. Dan aku yang berperkara ketika kita menghadapi belalang pelahap. Jadi kalau ada yang menyerang dari utara, dari barat, dari timur, Tuhan yang menghadapi. Tuhan yang berperkara dan melakukan perkara yang besar. Jadi bersorak-soraklah. Bersorak-soraklah semua yang ada. Kenapa? Ya, yang dilihat luar biasa. Semuanya bisa hijau, semuanya bisa bersemi, semuanya bisa mengalir, semuanya bisa berhasil, bertumbuh, berbuah, ya segar, bahkan benar-benar itulah yang dikatakan saudaraku ya, belalang pelahap itu ya kalau diusir, ya kalau ada tanaman, rumput sekalipun itu dimakan belalang saudaraku ya. Ya itulah saudaraku yang membuat ya ternyata bisa baik ketika belalang itu diusir. Dan kalau saudaraku itu masih ada, tulah itu masih ada, ya apapun itu. Jangan kaget kalau saudaraku, oh kenapa yang ini kok gagal ya? Kenapa yang ini nggak berhasil ya? Kenapa yang ini nggak terjadi? Ya saudaraku memang itulah keadaan saudaraku ketika tidak mengandalkan Tuhan. Jadi bisa saja semuanya habis, bisa. Bangkrut gampang. Ya, apa yang akan terjadi? Ya. Kegagalan-kegagalan gampang, semua bisa. Kenapa? Namanya juga nggak ada pertolongan, nggak ada perlindungan, nggak ada kekuatan. Itulah yang membuat saudaraku enggak mendapatkan hidup yang maksimal. Karena memang tidak bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, saya imani, saya yakini, maksimal kita bisa mendapatkan
janji Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan yang paling saya suka, Tuhan berperkara. Tuhan yang menghalaukan semua itu. Ya, kita dilepaskan dari musuh-musuh, dilepaskan dari semua. Dan itulah yang dikatakan belalang pelahap. Jadi saudaraku, jangan anggap sepele bicara belalang pelahap. Mungkin saudaraku bicara belalang pelahap, bilang aja ibu, biar saya bayar per puluhan. Itu terserah saudaraku. Saudaraku mau bayar, mau enggak ada urusan dengan saya. Ya, balik-balik lagi saudaraku, ya enggak ada urusan dengan apapun juga. Tetapi ingat saudaraku, kalau Tuhan udah janji, punya janji buat kita, dan kita enggak mau masuk ke situ, saudaraku enggak mau ambil ke situ, ya saudaraku, betapa bodohnya, betapa ruginya. Kalau disediakan tempat, masuk ke situ enggak mau. Itulah berkat kamu, enggak mau. Di situ enggak mau, semua enggak mau. Ya udah. Ini kan janji buat orang yang mau bertobat. Jadi kalau saudaraku, saya enggak mau, ya terserah, enggak apa-apa. Janji ini buat orang yang mau bertobat. Kalau saudaraku belum mau, artinya juga belum mau bertobat. Kalau saudaraku enggak mau, berarti juga enggak mau bertobat. Ya sudah, kalau ini berarti firman ini bicara kepada orang yang mau bertobat. Di situ ada janji Tuhan. Di situ saudaraku ada perlindungan Tuhan, saudaraku, ada kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa dihindarkan dari semua yang menghabisi, bisa dihindarkan dari semua musuh, bahkan semuanya bisa sukacita. Kenapa? Karena semuanya bisa berubah menjadi baik, dan Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib, ya. Sehingga kenapa kita bisa, saudaraku, ya, bisa melihat hasil-hasil yang sempurna, bukan hanya kita sendiri, hidup kita ada bersama dengan Tuhan, bahkan dikirimkan tentara malaikatnya. Untuk itu, siapa yang bersama dengan Tuhan hari ini, saya percaya kalau yang saudaraku sungguh-sungguh sudah bertekun, saudaraku yang sungguh-sungguh sudah mengikuti, saya percaya saudaraku, ya, ini bisa saja terjadi kapan saja buat saudaraku sekalian. Saya percaya saudaraku dimanapun saudaraku berada, mungkin saudaraku bukan orang yang seperti apa yang dilihat dunia, tetapi orang biasa-biasa aja. Tapi saudaraku ke Tuhannya sungguh-sungguh, bertobatnya sungguh-sungguh. Saudaraku percaya bahwa semuanya ini bisa dibuktikan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Amin ya saudaraku ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa membuktikan ini. Tuhan bisa menepati janji buat kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Jadi walaupun saudaraku mungkin, saya bukan orang Israel. Iya boleh. Siapa saja kita, bisa aja. Yang penting ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, mustahilkah? Nggak ada yang mustahil, saudaraku ya. Yang penting ada Tuhan. Untuk itu di sini, siapa yang menghadirkan Tuhan atau bersama dengan Tuhan? Kok saudaraku mungkin hari-hari masih melihat orang lain, hari-hari masih mengandalkan orang, atau mungkin hari-hari saudaraku masih melihat orang, nggak lihat Tuhan, ya saudaraku tentu nggak akan dapat ini juga. Kalau saudaraku bicara kembali, berarti kita masuk ke rumah Tuhan, kita masuk ke tempatnya Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhanlah yang berperkara untuk seluruh kehidupan kita. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan, mungkin untuk makan, minum, dan segala macam yang dijanjikannya, saya percaya itu sudah ada di tempatnya. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk terus menjaga berkat-berkat kita. Siapa yang bisa percaya? Tuhan kita bisa ajaib. Ya, siapa yang bisa percaya bahwa Tuhan bisa memperlakukan kita begitu luar biasa? Siapa yang percaya? Kalau saudaraku percaya, ya, angkatlah tanganmu. Mungkin saya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Saudaraku yang percaya, angkat tangan. Saya percaya Tuhan bisa memperlakukan saya begini. Saya percaya Tuhan bisa memperlakukan saya dengan ajaib. Saya percaya Tuhan memberikan malaikatnya untuk saya. Saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun buat saya. Kenapa? Karena saya mau ikut Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang menjadi belalang pelahap yang mau menghabisi. Supaya Tuhan yang mengusir semua itu. Untuk itu mari saudaraku, kita bertekun bersama-sama. Ya, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya bukti Tuhan hadir itu boleh dilihat. Bukti ada Tuhan, dunia boleh lihat. Inilah buktinya anak Tuhan. Inilah buktinya orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya berbeda dari bangsa lain. Hidupnya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Berkatnya pun beda. Saudaraku, mukjizatnya beda. Hidupnya ajaib. Orang yang bersama Tuhan itu hidupnya ajaib. Kenapa? Ya karena hidup dengan mukjizat. Itulah bedanya saudaraku ya. Jadi kita bisa selalu lihat. Ya, kenapa? Karena saya pun ngerasain dulu. Saya ngeliat orang Kristen, hidupnya kok beda ya. Dia lebih berminyak, dia kayak lebih tenang. Padahal saya belum tahu apa-apa saudaraku ya. Tapi selalu saya katakan, kamu pasti mukanya orang Kristen. Lihat kayak gini, udah kelihatan bahwa dia orang Kristen. Beda. Beda banget saudaraku. Itulah saudaraku ya. Itu dulu saya rasakan, dan saya sekarang udah merasakan. Ya dulu ngeliat orang, maksud saya. Sekarang saya merasakan sendiri. Betul saudaraku ya. Kita diperlakukan Tuhan dengan ajaib. Dan maukah saudaraku ya, hari ini Tuhan memperlakukan hidup saudaraku dengan ajaib. Ya, tetapi ingat, yang pertama,
Tuhan mengasihi saudaraku. Baliklah, ikutilah Tuhan dan peraturan-peraturannya. Supaya janji untuk diusir dari belalang pelahap, janji untuk dijaga dari belalang pelahap ini benar-benar dibuktikan Tuhan. Akhirnya semua bisa berbuah, semua bisa kembali, dan semua bisa menghasilkan yang luar biasa. Saya percaya itu buat orang yang mau mengikuti, orang yang mau percaya, bisa menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Sungguh baik Engkau ya Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nyata bagi hidup setiap yang percaya kepadamu. Nyata bagi setiap orang yang hidup dalam pertobatan. Nyata buat setiap hidup yang berharap, percaya, dan berlindung dan mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini mungkin ada yang berharap banyak hal. Berharap keturunan, mungkin pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga, bahkan apapun pemulihan dari kesehatan. Ya Tuhan, yang hidup di hadapan-Mu jangan dipermalukan. Yang hidup di hadapan-Mu Tuhan jangan dibiarkan. Yang hidup di hadapan-Mu Tuhan tolong. Yang hidup di hadapan-Mu Tuhan ulurkan tangan-Mu supaya semua yang percaya, semua yang bertobat, semua yang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, firman ini digenapi Tuhan dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Dan Engkau tidak akan membiarkan mandul yang belum punya keturunan. Engkau tidak akan membiarkan tandus ya Tuhan yang belum menghasilkan apapun juga. Setiap yang percaya dan mau mengaku dosa dan mau kembali kepadamu, kiranya mendapatkan kasih-Mu, pengampunan-Mu, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kasihilah Tuhan setiap yang mau datang kepadamu ya Tuhan. Dan sempurnakanlah pertobatannya, tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu, dan ajarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mendapatkan pengajaran yang baru Tuhan, dan mau mengikuti Tuhan peraturan-peraturan-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang Kau janjikan boleh nyata dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya yang sudah menunggu Engkau nyatakan. Kami percaya Tuhan yang sudah diam di dalam Engkau Tuhan nyatakan. Kasih Tuhan, tolong Tuhan, dan firman-Mu janji Tuhan tidak dipermalukan selama-lamanya, tidak menjadi celah lagi. Untuk itu Tuhan, yang hari ini masih menjadi celah, tolong Bapa supaya enggak jadi celah. Yang hari ini masih dipermalukan, tolong Bapa supaya enggak dipermalukan. Yang hari ini Tuhan sudah waktunya terima berkat, yang sudah waktunya berhasil, yang sudah waktunya menerima janji-janji Tuhan, mungkin lewat jual beli tanah, lewat urusan-urusan apapun, rumah tangga, keluarga, dan apapun menjadi urusannya Tuhan, buat orang yang bertobat, Engkau berperkara. Engkau melakukan perkara yang besar. Untuk itu Tuhan, siapapun yang menghadapkan hidupnya ke hadapan-Mu Tuhan, yang sudah bertobat di hadapan-Mu dan menghadapkan masalahnya di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi masalah mereka Bapa, Engkau berperkara Tuhan. Engkau berperkara ya Bapa. Engkau berperkara Tuhan buat setiap masalah mereka. Mulai dari masalah keluarga, masalah orang tua, masalah kakak beradik, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun, beban-beban apapun juga, keberhasilan apapun juga, mari ya Tuhan, yang jual beli, biarkan laku tetap tepat pada waktunya Tuhan. Apapun yang menguntungkan mereka, nyatakan Tuhan. Apapun yang memberkati mereka, nyatakan Tuhan. Tandanya Engkau menyertai kami. Tandanya Engkau bersama dengan orang-orang yang bertobat. Untuk itu Tuhan, jangan dipermalukan orang-orang yang sudah bertobat. Untuk itu genapilah Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah iman kami untuk menerima janji-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus, kami percaya setiap firman Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, ataupun informasi lainnya dari gereja kami GKRI Jemaat El Shaddai, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Atau kami juga mengundang saudara-saudara semua untuk masuk ke dalam komunitas El Shaddai dengan cara scan QR Code di bawah ini. Dan info ibadah sepekan dapat saudara saksikan berikut ini.
Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa, kami bisa mengakhiri ibadah kami ya Bapa sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menerima urapan-Mu, kami menerima lawatan-Mu ya Bapa. Bahkan kami bisa mendengarkan Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus firman-Mu yang Kau sampaikan ya Bapa, biarkan bisa menjadi Tuhan Yesus pegangan kami ya Bapa untuk kami bisa melangkah ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kau urapi jemaat-Mu ya Bapa yang beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau lawat mereka, Engkau berikan Tuhan Yesus kekuatan, urapan dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya ibadah yang diadakan Tuhan Yesus tidak sia-sia ya Bapa. Bahkan ada sesuatu kelepasan Tuhan Yesus dan kemenangan ya Bapa bagi kami semua ya Bapa yang mengikuti ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta ya Bapa beserta Bapak Pendeta Brian ya Bapa. Engkau urapi Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka ya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus, dan Kau juga Tuhan Yesus yang urapi anak-anaknya ya Bapa, sehingga benar-benar ya Bapa anak-anaknya Tuhan Yesus bisa Engkau pakai juga Tuhan Yesus untuk melayani-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk koordinator umum kami ya Bapa, Ibu Lois Sinulinga ya Bapa, beserta anak-anaknya ya Bapa. Engkau urapi dalam pergumulan mereka saat ini ya Bapa. Kau sembuhkan mereka Tuhan Yesus, Kau pulihkan mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan Tuhan Yesus, berikan kemenangan ya Bapa, sehingga benar-benar ya Bapa apapun yang mereka sedang hadapi pada saat ini ya Bapa, kami percaya Engkau ada bagi mereka ya Bapa, bahkan mujizat-mujizat Engkau adakan bagi mereka ya Bapa, dan mereka bisa menjadi saksi-Mu ya Bapa ketika mereka Tuhan Yesus memperoleh kemenangan di dalam pergumulan mereka ya Bapa. Kau urapi juga Tuhan Yesus orang-orang yang ada Tuhan Yesus di rumah mereka ya Bapa, Engkau pulihkan mereka juga, sembuhkan mereka ya Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus ini menjadi kesaksian dalam mereka semua Tuhan Yesus, di dalam rumah mereka ya Bapa, sehingga apapun Tuhan Yesus yang terjadi pada saat ini Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada kemerdekaan dan ada kemenangan di dalam-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus di El Shaddai ya Bapa, dan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa Engkau ada Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami semua Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami ya Bapa, dan biarlah Engkau pakai kami Tuhan Yesus dalam rumah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk tetap bisa melayani-Mu ya Bapa di tengah-tengah keluarga kami dan sekitar kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami El Shaddai ya Bapa. Kami tetap rindu ya Bapa untuk beribadah kembali ya Bapa di gereja-Mu ya Bapa, baik itu di Kecapi maupun di Mawar ya Bapa. Kapanpun waktunya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus gereja kami ya Bapa banyak renovasi ya Bapa, baik di Mawar maupun di Kecapi ya Bapa. Engkau juga urapi Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus yang sedang direnovasi ya Bapa. Engkau urapi pekerja-pekerjanya ya Bapa. Engkau juga urapi dananya Tuhan Yesus, sehingga dananya bisa tercukupi ya Bapa. Dan semua dokumen ya Bapa yang sedang diurus ya Bapa, Engkau juga urapi Tuhan Yesus, sehingga benar-benar Tuhan Yesus bisa selesai tepat pada waktunya. Engkau kirimkan orang-orang yang bisa menolong ya Bapa, dan biarlah kami Tuhan Yesus bisa beribadah Tuhan Yesus di gereja kami baik di Mawar maupun di Kecapi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau yang lawat negara kami ya Bapa, Engkau yang pulihkan ya Bapa, Engkau yang bersihkan ya Bapa negara kami dari pandemi Covid ya Bapa. Biarkan negara kami Tuhan Yesus juga bisa memperoleh kemenangan Tuhan Yesus di dalam-Mu ya Bapa. Engkau urapi Bapak Presiden kami ya Bapa, Bapak Jokowi dan seluruh kabinetnya ya Bapa. Engkau berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan, Engkau berikan mereka hikmat marifat ya Bapa, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka damai sejahtera yang daripada-Mu ya Bapa, biar mereka bisa tetap sabar ya Bapa, bisa tetap kuat, bisa tetap tenang ya Bapa, menghadapi apapun Tuhan Yesus yang akan mereka selesaikan ya Bapa. Segala persoalan apapun ya Bapa, Engkau hadir ya Bapa bagi mereka ya Bapa, karena Engkau Tuhan Yesus yang ada Tuhan Yesus di negara kami ya Bapa, dan kami percaya Engkau mengurapi Indonesia Tuhan Yesus bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk vaksin-vaksin ya Bapa yang diadakan, tetap diadakan ya Bapa, dimanapun vaksin diadakan ya Bapa. Engkau yang urapi Tuhan Yesus agar setiap vaksin yang diadakan ya Bapa benar-benar Tuhan Yesus tidak ada Tuhan Yesus
penambahan Tuhan Yesus jumlah COVID ya Bapa, biar mereka sebagai warga negara ya Bapa tetap taat Tuhan Yesus, dapat tetap melakukan protokol kesehatan ya Bapa, sehingga benar-benar Tuhan Yesus vaksin itu Tuhan Yesus bisa diadakan Tuhan Yesus untuk menciptakan Tuhan Yesus imunitas tubuh ya Bapa bagi warga Indonesia ya Bapa, dan kami semua ya Bapa bisa terbebas dari COVID ya Bapa di saat ini ya Bapa, dan kami bisa menang Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus menghadapi Tuhan Yesus pandemi ini ya Bapa. Engkau urapi juga perekonomian kami ya Bapa Indonesia ya Bapa. Engkau urapi Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus yang pergumulan Tuhan Yesus, anak-anakmu ya Bapa, apapun Tuhan Yesus yang lagi digumulkan ya Bapa di negara kami ya Bapa, baik dalam perekonomian, baik dalam keluarga ya Bapa, baik itu pun dalam kesehatan ya Bapa, Engkau memberikan Tuhan Yesus jalan keluar Bapa bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Bapa untuk mengangkat pokok-pokok doa umat-Mu ya Bapa yang pada hari ini Tuhan Yesus beribadah ya Bapa. Engkau lihat mereka ya Bapa, Engkau dengar Tuhan Yesus jeritan hati mereka ya Bapa, bahkan Engkau Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan, Engkau memberikan jawaban, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kemenangan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan-persembahan yang diberikan Tuhan Yesus oleh umat-Mu ya Bapa. Persembahan apapun Tuhan Yesus yang mereka sampaikan Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Dan biarlah persembahan-persembahan yang mereka berikan ya Bapa bisa dipakai Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa dan menjangkau banyak jiwa Tuhan Yesus di luar sana ya Bapa. Dan Engkau juga urapi Tuhan Yesus ibadah-ibadah online yang kami lakukan ya Tuhan dari Senin sampai Minggu ya Bapa. Biarkan dalam ibadah-ibadah kami ya Bapa ada lawatan-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Banyak orang yang dimenangkan ya Bapa, orang-orang yang haus akan Engkau ya Bapa bisa dimerdekakan ya Bapa dan menerima Tuhan Yesus kemenangan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah pokok-pokok doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari saudaraku untuk menutup firman Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita lebih lagi. Ya Bapa, kasih karunia-Mu sempurna, belas kasih-Mu sempurna Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami, Engkau menyertai ibadah kami, Engkau menyertai pelayanan kami, Engkau menyertai Tuhan pertobatan-pertobatan kami juga. Untuk itu Bapa, sempurnakanlah iman kami di dalam Engkau Bapa, sempurnakanlah pertobatan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan kiranya mendapatkan kasih-Mu, disempurnakan persembahan kami, disempurnakan pelayanan kami, disempurnakan ibadah kami Tuhan. Dan kiranya kami semua boleh mendapatkan kehidupan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, yaitu hidup yang di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku ya, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang mengurapi, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita katakan, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita katakan sekali lagi, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami.
Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.